Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Lause, Lause, apa kabar? baik puji Aduh, Tuhan. Lause, Ini seneng lihat banget nih. ketemu Lause Iya, sama seneng siang banget lagi. dong. Ih, Lause, lihat nih kita ada di mana nih? Iya ya Lause. Kayaknya lagi di istana. Betul sekali ya. Wah, keren sekali ya. Iya, Wah, Lause. kita ada di istana. Istana itu biasanya berarti yang tinggal siapa ya, Lause? Yang pasti ada raja, ada ratu. Iya, ada raja, ada ratu. Aduh, pengennya pergi ke istana ya. Lause pernah pergi ke istana belum sih? Aku selama ini belum Lause. Lause belum pernah pergi ke istana. Belum kayaknya deh. Lause, tuh apa yang kayak ada cahaya-cahaya di depan kita? Iya, apaan sih itu Ada Lause? cahaya ya? Wah, Apa itu? Apa itu ya? Penasaran nggak Lause? Kita penasaran. Apa kita lompat, Lause? Coba yuk. Kita mau Yuk. lompat nih. Mau. Nih, kita Mau lompatin coba. tuh. Nah, tapi nanti gimana dong, Iya, Lause? takut nggak ya? Aduh, lompat nggak ya? Coba Coba ya, pengen kita coba tahu. deh. Kita lompat ya. Iya. 1, 2, 3. Kita di mana nih Lause? Hah? Wah, Lause kayaknya kita di Thailand loh. Lihat nggak tuh? Iya. Iya kan? Benar, ini kerajaan yang ada di Thailand, Lause. Betul sekali. Wah. Jadi kita sekarang lagi ada di Thailand nih. Iya. Aduh. Kita ada di Thailand. Jangan-jangan teman-teman di rumah atau anak-anak di rumah ada yang pernah ke foto-foto di ini nih di depan istana yang ada di Iya. Thailand. Iya, seru banget nih, Seru Lause, banget ya. ya. Kok bisa? Berarti tadi dengan melompat kita bisa pindah nih. Kayaknya begitu deh. Penasaran nggak mau lompat lagi nggak Lause? Aduh, Lompat nanti lagi nggak tahu-tahu ya? bukan ke kerajaan lagi nih, istana lagi. Ntar ke hutan. Gimana dong? Mau Lause penasaran. Penasaran? Iya, iya. Ih, Kita lompat lagi kita ya. hitung ya. 1, 2, 3. Hei. Kita di mana nih? Wah, bentar. Kok kayak aku pernah lihat ini di Di mana drama-drama ini ya? drama-drama Drama di TV. Korea ya? Iya. Berarti kita lagi Kita ada udah di di mana? Korea, jauh banget nih Wah, Lause. kita ada di istana yang ada di Korea. Bagus banget ya, Bagus Lause, ya. banget ya. Wah. Wah, coba kalau kita bisa foto pakai baju itu loh, baju-baju Korea itu. Iya. Lause pernah foto begitu nggak sih? Nggak pernah. Ih, kok seru sih? Kita pergi ke istana yang ada di Asia ya? Iya. Aduh, mau coba lagi? Mau nggak nih? Aduh, Kayaknya mau penasaran coba. deh. Penasaran. Habis ini kalau misalnya lompat kemana gitu ya? Kemana ya? Coba deh ya. Coba yuk. Tapi jangan banyak-banyak kita cobanya ya. Coba kita coba ya. Iya. Coba ya. Berani? Langsung yang hitung deh. Iya. Ntar salah lagi kita lompatnya, tahu-tahu ada di mana? Ada di hutan lagi. Enggak lah Ustaz. Yuk kita Iya, coba yuk. 1, 2, 3. Ini di China. Iya. Wah, pasti banyak anak-anak yang udah pernah pergi ke sini juga Iya, kali. waduh. Wah, istananya keren banget ya, Iya, Lause ya. Lause. Sampai kayak gitu, coba Lause lihat tangga-tangganya. Iya. Bagus ya. Wah, ternyata kita bisa pergi ke istana apa tadi yang pertama, Lause? Yang tadi ke Thailand tuh Lause. Thailand. Oh iya, kita ke Thailand Kerajaan tadi. di Thailand ya. Terus istananya megah banget ya. Iya, megah Terus di banget. Korea. Di Korea. Terus sekarang kita di China. Iya, Apa kita foto betul. dulu, Lause? Aduh, seru banget. Kok istana? Tapi sebenarnya aku pengen ke satu istana sih, Lause. Di mana Lause? Tapi kayaknya istananya itu udah nggak ada deh kayaknya. Oh gitu. Iya, cuman di sana itu juga dulu banyak raja. Oh, di mana Tapi tuh nanti Lause? kalau kita lompat terus kita salah, kita ke negara lain gimana dong? Coba Lause bayangin dulu dong. Lause Coba aku bayangin, bayangin. terus kita lompat gitu. Aku bayangin ya. Udah, yuk. Langsungnya hitung ya. 1, 2, 3. Bener nggak ini? Benar. Ini yang Lause mau tuju. Ini di mana? Lause lihat kan di situ tuh ada tulisan Ibrani. Oh, berarti kita ada di
Israel. Ya, di Israel. Kita ada di Israel nih Lause. Wah, seneng banget Iya, nih. ini dikenal sebagai City of David, King David. Oh. Tapi kerajaan itu udah nggak ada di sana. Wah. Cuma tinggal peninggalan. Wah. Tapi punya arti yang luar biasa sebenarnya Lause. Iya, betul. Jadi Lause udah tahu kan, minggu lalu Lause ingetin loh kita semua. Kita Iya. mau belajar apa nih selama Minggu beberapa waktu ini? Iya, kita mau belajar tentang kerajaan. Kerajaan? Berarti siapanya yang kita pelajari? Yang pasti raja-rajanya. Lause. Iya, betul sekali, pasti raja-rajanya. Tadi kita udah keliling ke beberapa istana yang ada di Asia. Iya. Tapi kita nggak belajar raja-raja yang ada di Asia, Lause. Kita belajar raja-raja yang ada di Alkitab, Alkitab, terutama betul. yang ada di Israel ya. Iya, betul. Nah, tapi kita nggak mungkin di sini terus, Lause. Mau foto dulu nih kita berdua. berarti kita balik lagi kita dong balik ya. lagi. Iya. Kita balik Ya lagi. udah, berarti sekarang tapi kita- semoga baliknya nggak salah ya. Iya. Tahu-tahu di rumah anak-anak nih. Siap-siap ya. Jangan sampai kita di situ ya. Tahu-tahu kita ada di rumahnya kalian nih tahu. Langsung kita siap-siap Yuk, ya. 1, 2, 3. Ya, kita sudah kembali lagi. Senang banget ya. Kita kembali lagi ke istana yang ada di sini nih, di mana kita akan sama-sama beberapa waktu ke depan Belajar. belajar ya tentang ada 3 raja Ya. selama 3 minggu ini yang akan kita pelajari Betul tentunya. sekali. Lalu sudah siap ya? Siap, Lause. Karena itu yuk, anak-anak di rumah juga udah pada siap. Kita akan naikkan pujian. Mau berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kasih setianya begitu besar dalam hidup kita. Dialah juru selamat yang benar-benar memberikan kita damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me that great salvation, so rich and free. Sekali lagi kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me that great salvation, so rich and free. Sekali lagi halau suyunnya ya. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yuk anak-anak, siapkan hati kita ya. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me that great salvation, so rich and free. That great salvation, so rich and free. Ya, kita bersyukur untuk keselamatan yang cuma-cuma dari anak Tuhan kita, Lause. Yuk Lause, silakan berdoa untuk ibadah kita hari ini ya Lause ya. Oke, yuk anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami bisa menikmati sukacita Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami dengan puji-pujian yang kami akan naikkan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, biarlah kami boleh belajar banyak hal. Tuhan terima kasih, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Lause,
biasanya nih ya, raja-raja di dunia itu kalau pergi ke satu tempat pasti disambut nggak? Pasti lah, Ustaz. Meriah nggak ya? Pasti meriah ya. Pasti meriah banget Iya. ya. Masa sih raja-raja di dunia gitu ya kita bisa sambut dengan begitu meriah? Padahal kan kita punya raja di atas segala raja. Siapa tuh? Tuhan Yesus lah, Ustaz. Betul, kita punya Tuhan Yesus yang dia adalah raja di atas Segala segala raja. raja. Yang harusnya selalu kita sambut di dalam apa? Hidup kita kan? Iya betul. Sambutnya dengan saat gitu. Enggak lah, Ustaz. Harus dengan apa? Dengan sukacita lah, Ustaz. Tentunya dengan sukacita. Karena itu yuk anak-anak, kita akan menyambut sang raja kita yang kekal, yang sesungguhnya dengan sukacita karena dia maha mulia, maha kuasa, dan namanya adalah siapa? Yesus. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut sang raja kita, Tuhan Yesus kita. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Benar sekali ya. Hanya pujian dari kemuliaan yang layak untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan kita. Lause. Ya. Kan Lause sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup Lause ya. Iya betul. Ada nggak Lause yang Lause harapkan lebih lagi daripada keselamatan itu? Kayaknya itu udah lebih dari segalanya deh, Lause. Iya bener ya. Iya, apalagi? Apalagi? Kayaknya enggak Nggak ada deh. ya. Bener. Banyak orang dalam dunia ini terus mengharapkan dapat banyak uang gitu ya. Mereka pikir itu segala-galanya gitu ya. Padahal, Lause, Iya. itu kayaknya cuma sementara loh. Iya, waktu kita mati emang kita bawa. Enggak. Yang kita bawa apa kita? Iman. Iman, betul sekali. Iman yang menyelamatkan kita. Betul. Karena itu pujian ini mau mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, ya. Amin. Sangat mengasihi, begitu besar kasihnya. Sampai apalagi sih yang kita mau minta?
Iya. Karena Gak ada lagi tuh. sudah terlalu besar, sudah terlalu luar biasa kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu yuk kita sukacita sama-sama Ayo. ya. Anak-anak pernah belajar lagu ini, hari ini kita belajar lagi. Hari ini loh Yunia kayaknya baru kedua kali nih belajar nih. Gak apa-apa, sama anak-anak juga. Kita Iya. sama-sama belajar ya loh sih Iya, ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. I'll be deep down deep and there's still more. Deep down deep, it's well without the floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? I will deep down deep and there's still more. Deep down deep, it's well without the floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me when I'm right, you love me when I'm wrong. You keep on loving me all day long. I will deep down deep and there's still more. Deep down deep, it's well without the floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me when I'm sick, you love me when I'm poor. You keep on loving me. I live deep down deep and there's still more. Deep down deep, it's well without the floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? Iya. Wah, kasih Tuhan itu sudah lebih dari Dari apapun. segala-galanya. Iya. Apalagi yang kita mau minta, ya? Karena itu sebagai ucapan terima kasih kita harus memberikan apa salah satunya, Lause? Salah satunya persembahan untuk Tuhan. Iya, betul sekali. Yuk anak-anak, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan tentunya hati yang penuh sukacita. Ya, betul. Bersukaria, kita berikan kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Betul sekali. Yuk kita siapkan hati dan juga scan QR code Yang ada di persembahan sini. kita ya. Oke. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Biarlah dengan rela hati kita berikan persembahan kita ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Sekali lagi, ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, Juru Selamatku. Oke, Lause, kita sama-sama mau bersyukur ya. Iya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami terus
belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami, pakai menjadi berkat bagi sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang tiba waktunya, kita kan tadi sudah keliling ke istana-istana nih. Iya, Lause. Sudah tiba waktunya kita harus belajar dari raja pertama nih. Di mana Siapa tadi? ya, Lause ya? Siapa ya raja pertama? Anak-anak tahu nggak nih kira-kira ya? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang lupa. Atau mungkin ada yang nggak tahu. Siapa itu Raja Israel yang pertama? Nah, bersama dengan Lause Tommy tentunya ya. Karena itu kita siapkan hati. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ya Lause ya. Biar Tuhan Yesus terus memimpin kita setiap langkah dalam hidup kita ya. Kenaikan pujian ini apa ya? Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita terus diperbaharui nih Lause. Amin, Lause. Ya, Lause Yunia sudah siap? Pastinya aku siap, Lause. Iya, yuk kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lause Tommy ya. Yuk. Oke, sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Iya. Bye. Halo anak-anak, senang sekali nih ya. Lause bisa berjumpa kembali dengan anak-anak dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, tadi Lause Malpian sama Lause Yunia sudah jalan-jalan tuh ya. Dari kerajaan yang satu, pindah ke kerajaan yang satu, dan pindah lagi ke kerajaan yang lain. Dan sekarang kita sudah sampai nih ke tempat ini lagi. Wah, sungguh anak-anak luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Anak-anak, hari ini kita ingin belajar kembali ya kebenaran firman Tuhan. Kita beberapa minggu lalu sudah belajar tentang apa? Hakim-hakim ya. Ada Deborah, ada Simpson, ada Samuel ya. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa minggu ke depan anak-anak tentang raja-raja di Israel. Ya, karena itu sebelumnya kita berdoa dulu. Minta pimpinan, minta pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, ikuti Lause berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, untuk berkat Tuhan di dalam studi kami, di dalam kehidupan kami, di dalam bermain kami sungguh bersyukur. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin duduk dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang
tajam Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu dan hati yang mau belajar kepada firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, mari kita membuka ya. Losa mengajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 dan 5. Ayo anak-anak ambil ya Alkitabnya di rumah. Minta ke mama. Alkitabnya diambil lalu dibuka. Kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 dan 5. Losa juga cari ya. 1 Samuel itu di mana sih ya? Perjanjian baru. Oh bukan. Ada di perjanjian lama ya. 1 Samuel itu setelah hakim-hakim. 1 Samuel pasal 8 ayat yang keempat sampai yang kelima. Oke. Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, anak-anak, dalam bagian ini ya dicatat ya, pada waktu itu Samuel ya, seorang hakim yang memerintah Israel itu sudah tua ya. Sudah berumur, umurnya sudah lanjut. Nah, dan anak-anaknya sayang sekali, hidupnya tidak seperti Samuel. Hidupnya tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Karena itu orang Israel datang nih kepada Samuel. Untuk apa? Meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Kenapa mereka minta seorang raja? Karena mereka lihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka tuh ya, bangsa Moab, bangsa Filistin, bangsa Amon, semuanya punya raja. Nah mereka tuh pengen bangsa mereka juga mempunyai pemimpin, yaitu seorang raja. Nah ketika Samuel mendengar permintaan orang-orang Israel itu, maka Samuel gak langsung menjawab. Samuel sebagai seorang anak Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan, apa yang Samuel lakukan? Samuel datang kepada Tuhan, dia berdoa dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Maka Samuel datang sama Tuhan, anak-anak, dia menyampaikan permintaan orang Israel ini. Ternyata Tuhan mengabulkannya. Nah, anak-anak, kalau kita baca pasal selanjutnya, pasal 9, ya, di sana dicatat anak-anak ada seorang bernama Saul. Siapa namanya? Ya, Saul. Dia anak-anak berasal dari suku Benyamin. Anak-anak tahu nggak ada berapa suku dari orang Israel itu? Ada 12 suku, betul ya. Ada 12 suku ya. Dan Benyamin ini ada suku terakhir dari suku-suku di Israel. Jadi suku yang terkecil, suku yang paling bontot anak-anak, suku yang terakhir dari bangsa Israel. Nah, nama ayahnya ini namanya Kis ya. Nah, ini Saul ya, seorang yang masih muda, Alkitab katakan, lalu elok rupanya, ganteng ya. Ganteng, cakep wajahnya, badannya tinggi. Bahkan kalau Alkitab katakan Saul itu lebih tinggi dari semua orang Israel pada waktu itu. Dan Alkitab katakan anak-anak tidak ada seorang pun dari orang Israel yang lebih elok daripada Saul. Wah, luar biasa ya. Jadi Saul itu udah tinggi, ganteng, cakep. Nah, itulah Saul pada waktu itu. Nah, anak-anak, pada waktu itu Saul itu ayahnya itu ya kehilangan keledai-keledai ya. Maka ayahnya ini menyuruh Saul untuk pergi mencari keledai-keledainya yang belum kembali. Maka dia pergi anak-anak bersama dengan bujangnya. Setelah dia pergi berhari-hari anak-anak, tidak juga diketemukan di mana itu keledainya bersembunyi. Di mana keledai itu pergi, tidak diketemukan. Lalu bujangnya
Saul ini berkata kepada Saul, "Tuan Saul, kita pergi aja ke seorang nabi yang ada di kota ini. Dia dapat mengetahui di mana barang kita yang hilang, keledai kita yang hilang. Kita tanya dia. Dia seorang yang taat sama Tuhan." Nah, maka dia pergi anak-anak kemana? Mau ke rumah Samuel. Ya, mau ke rumah Samuel. Ternyata di tengah jalan anak-anak Saul dan bujang ini bertemu dengan Samuel. Ya, bertemu dengan Samuel. Nah, ketika Samuel bertemu dengan Saul, sebelumnya anak-anak, Tuhan sudah berkata kepada Samuel, "Kamu harus mengurapi seorang bernama Saul dari suku Binyamin menjadi raja atas Israel." Maka Samuel berkata kepada Saul, "Saul, aku akan mengurapi kamu menjadi raja atas Israel." Apakah Saul mau? Anak-anak, Saul nggak mau. Saul berkata begini, "Aku itu masih muda. Aku berasal dari suku Binyamin, suku yang paling kecil di antara orang Israel. Dan kaumku, ya, sukuku itu paling hina dari suku Binyamin. Mengapa Tuhan memilih aku? Jangan aku." Tetapi anak-anak, Samuel berkata, "Tuhan sudah memilih kamu, menetapkan kamu menjadi raja atas Israel." Karena itu Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja yang pertama atas Israel. Nah anak-anak, sekarang kita tahu nih ya, siapa raja pertama yang memimpin, yang memerintah bangsa Israel. Siapa dia? Raja Saul dari suku Binyamin. Betul ya, pinter anak-anak. Nah sekarang langsung mau tanya, anak-anak tahu nggak berapa lama Saul itu menjadi raja atas Israel? Berapa? Coba tebak. 5 tahun? Salah. 10 tahun? Salah. Ayo berapa tahun? 20 tahun? Salah. 40 tahun. 40 tahun Saul menjadi raja atas Israel. Wah, luar biasa ya. Itu lama sekali. Dia raja yang memerintah sebagai raja di Israel selama 40 tahun. Nah anak-anak, di bawah kepemimpinan Saul, bangsa Israel itu selalu menang melawan bangsa Amon, bangsa Moab. Mereka berhasil mengalahkannya. Bahkan kalau kita baca ya 1 Samuel pasal ke-14 ya, lo sebacakan ya. 1 Samuel pasal 14 ayat 47 sampai 48 dikatakan seperti ini. Sebentar ya. 47 sampai 48 dikatakan seperti ini. Mana dia? Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuh-musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Wah, luar biasa ya. Saul sebagai seorang raja, dia sangat pandai berperang. Memimpin orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Luar biasa. Sehingga bangsa Israel itu aman, sejahtera, damai, dipimpin oleh Raja Saul. Wah, pilihan Tuhan tidak salah. Ya, ini seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Dan anak-anak, ini kelebihan dari Saul. Kita melihat yang pertama, Tuhan yang memilih menetapkan Saul menjadi raja atas Israel. Dia seorang yang tinggi, seorang yang ganteng, seorang yang pandai berperang. Namun anak-anak, Saul juga punya kelemahan, ya, punya kesalahan juga di hadapan Tuhan. Pertama anak-anak, yaitu Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Pertama anak-anak, ketika Tuhan menyuruh Saul mengalahkan bangsa Amalek dan membunuh semuanya, rajanya, semua pasukannya, ternyata Raja Saul tidak melakukannya. Ya, dia tidak mentaati perintah Tuhan itu.
Yang kedua, Saul itu tidak sabar anak-anak ketika menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ingat, kalau kita belajar Alkitab, yang mempersembahkan korban itu hanya boleh nabi atau imam, tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh orang sembarangan. Tetapi pada waktu itu, ya, Saul dengan berani-beraninya dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu suatu dosa di hadapan Tuhan. Karena ketidaktaatan Saul kepada Tuhan, maka akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel dan menggantikannya dengan raja selanjutnya. Anak-anak, sayangnya Alkitab mencatat Saul matinya itu sangat menyedihkan. Dia mati di medan perang pada waktu dia berperang terakhir kali, dan dia mati bunuh diri. Anak-anak, inilah riwayat Raja Saul yang dikisahkan di dalam 1 Samuel. Bagaimana awalnya dia seorang yang sederhana, ya, dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Dia memerintah selama 40 tahun, ya, sehingga membawa orang Israel itu damai dan sejahtera. Namun sayang, ketika dia sudah lama memerintah, dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Dan akhir hidupnya dia mati sangat menyedihkan. Nah, anak-anak, apa sih yang kita pelajari dari kisah Saul ini? Yang pertama, ya, ingat baik-baik ya. Saul itu diangkat menjadi raja karena Tuhan yang memilihnya. Saul diangkat menjadi raja bukan karena dia yang mau awalnya, tapi karena Tuhan yang memilihnya secara langsung. Itu namanya apa? Anugerah. Itu namanya anugerah. Dari rakyat biasa menjadi raja, itu namanya anugerah. Demikian juga kita anak-anak, kita itu orang biasa, bahkan kita orang berdosa. Namun ketika kita bisa kenal Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, itu namanya anugerah. Sebab Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Kita bersyukur kalau sekarang kita bisa kenal dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, anak-anak, jangan kita hidup seperti Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak taat kepada perkataan Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Akibatnya hati Tuhan sedih. Dan akibatnya Tuhan tidak lagi mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Anak-anak, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jangan kita membuat hati Tuhan itu sedih, apalagi menangis. Mama kita bisa nangis gak? Bisa sedih gak? Bisa kan? Kalau kita nakal, ya, kalau kita melawan mama kita, pasti mama kita sedih. Betul gak? Betul ya? Sama kalau kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, kita melakukan dosa, kita mencuri, kita bertengkar, kita berkata-kata kasar, kita nyontek kalau belajar, ya, kita nggak pernah berdoa. Anak-anak, Tuhan itu sangat sedih melihat perbuatan kita. Karena itu mari kita belajar untuk hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan kita dan pencipta kita. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi Lause dan mengasihi kalian. Tuhan Yesus sudah buktikan kasih-Nya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita tidak boleh membuat hati Tuhan sedih. Tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, ini yang kita bisa pelajari dari kisah Raja Saul. Raja yang pertama yang dicatat oleh Alkitab. Yang memimpin bangsa Israel berapa lama? 40 tahun. Ya, kita belajar dari kehidupannya, kita belajar dari ketidaktaatannya, kita belajar supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dari kecil, ya, kita belajar semakin kita cinta Tuhan. Semakin kita semakin hidup dekat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya,
Anak-anak, Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, Tuhan yang juga bersama dengan kita. Oke? Ya, kita sungguh bersyukur firman Tuhan, Lose sudah diberkati, juga anak-anak pastinya diberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Dari kisah Raja Saul yang dicatat di dalam Alkitab, kami bisa belajar bagaimana Tuhan memilih Raja Saul dari rakyat biasa menjadi seorang raja. Tuhan sungguh semua karena anugerah-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, kami orang berdosa. Namun Engkau Tuhan mau menyelamatkan kami. Namun Engkau Tuhan mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, ajarkan kami juga agar kami boleh hidup taat, dengar-dengar akan firman Tuhan. Hidup taat, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan simpan di dalam hidup kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, oke anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Ha ha ha.